Feng Er, cepat lari. Kamu harus hidup dengan baik. Bermalas-malasan dan tidak mau maju entah kenapa. Kakek memintaku untuk menikah denganmu. Cepat-cepat sudah selesai belum? Sudah mari sepinana, Tuan Muda. Kedepannya tak ada lagi yang berani merebut Chen Fei dari Anda. Pergi. Tak disangka di dunia fana ini, masih ada bibit unggul dengan talenta luar biasa seperti ini. Ya sudahlah, kakek akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid. Bisakah masuk ke dunia dewa tergantung pada takdirmu sendiri? Jiang Feng. Malam ini adalah hari ketika Chen Fei bunuh diri di kehidupan sebelumnya. Tidak baik. Buruk sekali, tidak ada jalan lagi. Bos Liu, hari bahagia ini. Jangan sampai membuat Tuan Kong menunggu terlalu lama ya. Nanti kalau sudah mulai beraksi, saudara-saudara ini melukaimu itu tidak bagus loh. Jangan mendekat. Mengapa semua orang memaksaku menikah lagi dengan anak manja dari keluarga Kong? Jiang Feng. Apa kamu tahu bagaimana aku menjalani hidup selama 3 tahun ini? Diperlakukan semena-mena, menahan amarah. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin tidak ada hubungan lagi denganmu. Chen Fei. Apa yang terjadi? Ini kamu. Chen Fei. Bagaimana mungkin kamu masih punya muka untuk kembali mencariku? Apa kamu tahu? Dulu kakek bekerja keras untuk membawamu masuk ke keluarga Liu. Bekerja keras menghadapi banyak penentangan. Sejak saat itu perusahaan keluarga Liu mengalami kesulitan. Dikepung dari segala sisi. Kesehatan kakek semakin memburuk, sakit-sakitan. Pada saat itu di mana kamu berada? Chen Fei. Untuk menyelamatkan kakek yang sakit parah, aku mencari dokter kemana-mana. Untuk melindungi kebangkitan kembali keluarga Liu, aku diperlakukan semena-mena. Pada saat itu di mana lagi kamu berada? Bahkan sampai sekarang, aku dipaksa menikah lagi, hanya bisa mengandalkan kematian, mendapat sedikit harga diri, Chen Fei. dan kehormatan Jiang Feng. Tahukah kamu, setiap menit dalam 3 tahun ini, setiap detik adalah siksaan. Aku juga merasakannya. Bagaimana kamu tahu aku telah menderita selama 1000 tahun? Chen Fei. Aku tahu aku banyak berhutang padamu. Tapi ada beberapa kesalahpahaman. Bukan karena aku sengaja pergi. Apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang aku kembali untuk menebusmu. Apapun kesulitanmu, kamu bisa ceritakan padaku. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Melindungi keluarga Liu Liuxi terlahir kembali, menikmati kehormatan tertinggi. Kamu juga akan menjadi permata paling cemerlang di seluruh Jiangcheng. Setuju? Tidakkah kamu merasa perkataanmu sangat lucu? Aku tidak percaya satu kata pun. Tampaknya kekuatan dalam tubuhku Jiang Feng, telah hampir hilang. kamu baik-baik saja, Jiang Feng. Kali ini akhirnya aku menyelamatkanmu.
Penyesalan 1000 tahun aku berhasil. Kamu gila, tidak peduli nyawa. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, akan melindungimu seumur hidup, menunggu 1000 tahun untuk membalikan waktu. Di kehidupan ini tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakek, bahkan Anda terganggu. Seperti apa orang besar itu? Praktisi dunia. 4 tingkat langit dan bumi. Aku telah berlatih puluhan tahun. Sekarang baru memasuki tingkat bumi. Kekuatan orang besar itu 100 kali lebih kuat dariku. Kakek, Benar, Hong Ling. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Jika bisa menemukan senior ini, aku akan datang sendiri untuk bertemu. kakek, keluarga Lu kita adalah keluarga pertama di Jiangcheng. Anda adalah petarung terkuat di Jiangcheng. Sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah. Mengapa harus merendahkan diri lebih baik? Biarkan cucu perempuanmu yang menemui mereka. Tidak pantas. Dengan kemampuan saya ini di hadapan senior itu, sama sekali tidak ada artinya. Apalagi saya sekarang sedang terkena racun aneh. Tidak akan bertahan lama. Jika bisa, mengirimmu ke hadapan senior itu sebagai pelayan. Untukmu, untuk keluarga Lu. Bisa menjamin masa depan 100 tahun yang aman. Pelayan saya. Malam sebelum pertunangan kabur dari rumah, kamu masih berani kembali berlutut. Seseorang bawa hukum keluarga. Putra Kong adalah orang hebat di kota Jiangcheng, putra dari keluarga terhormat. Dia bisa menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu selama 8 keturunan. Keluarga Liu juga bisa memanfaatkan keluarga Kong untuk melangkah lebih jauh. Tapi kamu bukannya menghargai kesempatan yang sulit didapat ini. Malah melakukan hal konyol seperti kabur dari pernikahan. Menurut hukum keluarga kamu, kamu harus dipukul. Jiang Feng, kamu masih berani kembali. Semua ini adalah berkat Putra Kong. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin saya bisa kembali? Kamu ini siapa? Seorang menantu yang tidak berarti. Berani membicarakan Kong. Saya pikir kamu perlu dihukum. Sekarang berlutut di luar. Kamu tidak pantas berlutut di dalam. Saya tidak bisa berlutut. Seorang menantu yang tidak berarti. Hilang selama 3 tahun. Kemampuanmu meningkat ya. Perkataan saya, kamu berani melawan. Ibu. Seluruh kota Jiangcheng, siapa yang tidak tahu? Kong Mingze suka bermain-main. Wanita yang dia rusak tidak terhitung jumlahnya. Kamu memaksa saya untuk menikah ke keluarga Kong, bukan karena kamu menginginkan kekuasaan keluarga Kong. Dasar barang pembawa sial. Kami keluarga Liu, semakin lama semakin merosot. Jika bukan karena mengandalkan keluarga Kong, di atas kota Jiang ini, mana ada tempat berpijak bagi keluarga Liu kita. Lagi pula kamu sudah 5 tahun jadi menantu masuk. Kami terhadapmu sudah sangat baik dan bijaksana. Kamu jika sudah berani muncul lebih baik. Hari ini kita selesaikan saja perceraian ini. Cerai? Bisa. Asalkan Chen Fei bilang mau aku langsung pergi. Tapi jika dia tidak mau, tak ada seorang pun yang bisa memaksanya sedikit pun. Dasar sampah pemakan nasi lunak. Masih berani bicara sembarangan di sini. Jarak antara kamu dan Chen Fei adalah perbedaan langit dan bumi. Hanya anak muda luar biasa seperti Tuan Muda Kong yang pantas untuknya. Besok Tuan Muda Kong akan datang untuk melamar. Hadiah pernikahan saja sudah menyiapkan uang tunai 10 juta. Dan kamu Jiang Feng, dari atas sampai bawah, bisakah kamu mengeluarkan 1000 yuan? Uang kecil itu apa artinya? Asalkan Chen Fei mau, meskipun bintang-bintang di 9 langit, aku pasti bisa membawanya turun untuknya.
Chen Fei, bangkitlah. Kamu berani coba satu kali saja kamu bangkit. Bagus sekali. Kamu menantu masuk rendahan kamu. Kamu berani melawan keluarga Liu kami, ayo orang-orang. Kamu bajingan yang tak tahu aturan keluarga ini. Pukul dia keluar. Cukup, Bu. Sudahlah. Jiang Feng. Ini cara kamu menyelesaikan masalah ya. Saya melihatnya sangat kecewa. Chen Fei. Istirahatlah dengan baik dulu. Besok saya pasti akan menghancurkan semua ini. Dibandingkan dengan dunia abadi, tingkat energi spiritual di dunia fana ini lebih lemah 3 bagian dari yang kubayangkan. Sekarang semua kekuatan saya hilang. Untuk saat ini yang paling penting adalah sepertinya lebih baik memulihkan sebagian kecil kekuatan dulu. Bagaimanapun juga mulai dari awal lagi bukan masalah. Ada pengalaman latihan seumur hidup, masih bisa tak terkalahkan di dunia ini. Tempat ini sebenarnya lumayan. Di sini saja. Kakek Anda yakin di sini? Tidak salah di sini. Ada jejak getaran yang kuat mungkin. Orang hebat itu pasti pernah muncul di sekitar sini. Di depan ada seorang pemuda, mari kita tanya. Lihat apakah dia melihat kejadian aneh kemarin. Kakek, apa yang terjadi? Saya melamun sampai tidak melihat apa-apa. Maaf, tanya sesuatu tadi malam. Kurang ajar. Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Apa hubungannya dengan saya? Apakah ada yang memberitahumu? Jangan mudah mengganggu orang lain agar tidak terkena dampak buruk. Dampak buruk hanya denganmu. Saya takut 10 pun tidak cukup untuk saya lawan. Hong Ling. Seperti ini teman kecil baru-baru ini. Apakah ada yang muncul? Orang aneh yang patut diperhatikan? Atau apakah ada yang terjadi? Beberapa fenomena aneh. Tidak tahu, tanya orang lain saja. Saya masih ada urusan. Kamu? Sudah cukup. Hanya seorang pejalan kaki yang sedang berolahraga pagi. Kamu sebagai calon pemimpin keluarga Lu. Mengapa harus berdebat dengan orang biasa? Kakek, benar Hong Ling menerima pelajaran. Hanya saja sikap orang tadi sangat buruk. Bagaimana kalau begini? Hong Ling akan mencari informasi di sekitar. Kakek Anda istirahat dulu saja. Jika ada kabar saya akan segera melapor kepada Anda. Ya. Jika bisa bertanya pada senior itu, juga tidak sia-sia perjalanan ini. Sayang sekali. Memetik bunga dan daun, mengangkat tangan membunuh. Ternyata dia. Selamat pagi Tuan Muda. Si Jiang itu menantu kemarin malam pulang. Jiang Feng. Iya. Dia sengaja pulang malam sebelum Kong Xiao melamar. Kurasa si Jiang ini niatnya tidak baik. Jangan-jangan dia mau bikin onar. Tenang saja. Sebuah menantu sampah apa bisa bikin masalah? Dia kembali ke keluarga Liu kali ini. Paling cuma mau minta uang lebih dengan cara memaksa. Selama aku ada dia, tidak akan dapat sepeser pun.
Ayo, hari ini hari besar kakakku. Aku sudah siapkan hadiah untuknya dan kakak ipar baruku. Xiao Liu, bantu ambilkan barang-barang itu. Jangan-jangan si Jiang ini benar-benar mau bikin onar. Lupakan dia, kita pulang dulu. Tehnya sudah dituang belum? Ambil vas bunga itu turun. Chen Fei, ceria dong. Aduh, King Tian dan Roro ini. Kenapa belum pulang juga, ada acara besar di rumah? Mama, Kakak. Hari bahagia ini kenapa wajahmu muram? Kali ini aku kehatian sengaja. Belikan tas favoritmu. King Tian kenapa baru pulang? Kong Xiao sebentar lagi datang. Kamu harus temani dia minum 2 gelas. Jangan sampai melantarkan tamu penting. tunang Mama, ada aku. Keluarga Liu tidak akan kehilangan sopan santun. Di mana keluarga Liu? Kong Xiao membawa hadiah besar. Datang untuk menjemput Chen Fei, keluarga Liu. Mama. Kong Xiao, Sudah lama tidak bertemu. menantuku yang baik. Kenapa baru datang? Cepat-cepat duduk, Roro. Cepat tuangkan teh untuk Kong Xiao. Penampilan Kong Xiao ini benar-benar gagah dan tampan. Membuat rumah sederhana ini menjadi berkilau. Perjalanan pasti melelahkan, istirahatlah dulu. Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu melihatku berdiri di sini? Sepertinya sangat terkejut. Bahkan jika kamu kembali, apa artinya? Nyawamu memang keras. Tapi aku peringatkan kamu, Chen Fei. Segera dia akan menjadi milik Kong Xiao. Aku pasti akan memberinya kemakmuran seumur hidup. Kamu harus menjauh darinya mulai sekarang. Kamu datang ke rumahku dan menyuruhku menjauh dari istriku. Apa otakmu rusak? Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti bisa melindungi Chen Fei dengan baik. Belum giliranmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Kong Xiao, apa kamu lupa? Apa statusmu sebenarnya? Bu Liu, jangan buru-buru marah. Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Kong Minghe dari keluarga Kong. Dengan hadiah pernikahan jutaan dan 5 tambang. Pesanan senilai 1 miliar. Meminang putri keluarga Liu. Harap keluarga Liu merestui. Dalam hal kekuasaan dan status. Atau kekayaan, apa kamu pikir? Kamu layak bersaing denganku untuk mendapatkan wanita. Kong Xiao, jangan marah. Biar aku saja. Jiang Feng, syarat apa yang kamu mau? Agar kamu mau meninggalkan Chen Fei. Kamu nongkrong di keluarga Liu. Bukan menunggu kalimat ini dariku. Maka aku juga ingin bertanya pada keluarga Liu. Apa syarat yang harus dipenuhi agar lalat yang menjengkelkan ini pergi jauh-jauh? Beraninya kamu menghina aku. Apakah tidak ada yang mengurus anjing liar keluarga Liu ini? Jiang Feng, beraninya kamu berbicara seperti itu pada Kong Xiao. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Di Jiangcheng kalau Kong Xiao bilang timur, tidak ada yang berani ke barat. Bu Liu Lulau, yang sudah pensiun bertahun-tahun. Masih saya hormati. Bu, sekarang, wibawa Lulau dari keluarga Lu masih ada. Beraninya kamu bicara seperti itu. Lulau bukankah? Dia sudah pensiun bertahun-tahun dan tidak pernah muncul lagi. Benar. Lulau memang sudah pensiun selama 10 tahun. Tetapi dasar keluarga Lu masih kuat. Bahkan ayahku pun. Ketika ayahku masih hidup, dia hanyalah salah satu murid dari Lulau. Jiang Feng. Kamu pikir kamu siapa? Di seluruh Jiangcheng selain Lulau, aku tidak takut pada siapapun. Kamu berani menawariku. Bukan cuma mau minta lebih. Ini cukup buatmu buka usaha kecil, hidup tenang. Ambil dan pergi. Cuma segini.
Nafsu besar juga ya. Ini cukup buatmu hidup nyaman seumur hidup. Kalau kamu masih serakah, aku bisa berubah pikiran. Kong Xiao ini. Anak ini dia tidak seharga segini. Ini. Jangan-jangan ini dari uang mahar keluarga Liu kita. Mama Kong Xiao. Kamu kan anak keluarga terhormat. Ngapain peduli sama orang tak berguna seperti dia? Benar? Walaupun lihat muka Chen Fei. Apa? Kamu terlalu royal. Anjing memang tidak layak dikasihani. Aku cuma tidak mau Chen Fei diganggu lagi sama dia. Kalau dia masih berani macam-macam, aku punya banyak cara yang tidak bisa dilihat orang. Jiang Feng pergi selama 3 tahun. Kakakku menunggu dengan sabar selama 3 tahun. Sekarang dia kembali dan berbaik sama kakakku. Jelas-jelas mau minta uang ganti rugi cerai. Kak, kamu harus hati-hati. Sudah. Walaupun Jiang Feng tidak punya kekuasaan, tapi dia tetap keluarga Liu. Kalian tidak perlu menghinanya. Kakak Roro. Kalian segera keluar. Jangan ikut campur lagi. Kenapa Chen Fei, ada apa? Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan tunanganku pergi? Pergi. Tenang Fei Fei sebelumnya. Kamu bertemu orang yang salah di masa depan. Kamu hanya perlu melayani aku dengan baik. Aku akan memberikan semuanya kembali padamu satu persatu. Apakah kamu tidak mau tangan ini? Atau kamu tidak peduli dengan nyawamu lagi? Menantu keluarga beraninya mengancam aku. Sepertinya kamu punya keberanian, apakah kamu ingin memukulku? Ayolah pukul sini. Ayolah pukul sini. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar dari keluarga Liu. Apakah ia berani menggigit? Kedatangan tuan keluarga Lu. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar dari keluarga Liu. Apakah ia berani menggigit? Lu Changsheng dari keluarga Lu datang untuk bertemu. Mengapa Tuan Lu datang? Tentu saja untuk pernikahan antara keluarga Kong dan Liu. Silakan. Lu Changsheng dari keluarga Lu ada urusan mendesak. Datang berkunjung astaga. Kide Tanggan besar Tuan Liu. Keluarga Liu gagal menyambut dari jauh. Guru, bagaimana Anda bisa datang? Tanpa memberitahu kami seharusnya menjemput Anda. Apakah kamu anak sulung Kong Tianhai itu? Banyak menonjol meskipun sekarang keluarga Kong sedang jaya namun pemuda. Lebih baik menahan diri ya. Nasihat Tuan Lu sangat tepat. Senior, Anda benar-benar di sini. Senior, ada apa? Sejak kapan keluarga Liu memiliki sosok yang begitu dihormati oleh Tuan Lu? Untuk apa ini Tuan Lu? Ini Tuan Lu. Ini adalah menantu keluarga Liu. Yang tidak berguna Tuan Lu. Mendengar? Anda mencari seorang senior. Di mana senior itu sekarang? Semua orang tidak tahu bahwa orang yang ingin saya temui adalah senior ini. Senior Jiang apa? Dia. Ini. Bagaimana mungkin? Lu Changsheng dari keluarga Lu. Semoga senior. Bisakah kita bicara sebentar? Bisa. Chen Fei, tunggu aku di rumah. Aku ada urusan. Omong kosong belaka. Lu Lao adalah sosok misterius terkemuka di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia begitu hormat kepada seorang menantu? Mengapa ini terjadi? Kemampuan senior Jiang. Sungguh luar biasa aku. Akhirnya menyaksikannya. Hongling Datang. Kakek, aku dengar kau menemukan orang hebat itu sekarang di mana? Jauh di ujung langit dekat di depan mata. Dia? Kau bilang hanya dengan dia. Aku harus jadi pelayan penghangat ruangan kakek. Kakek, dia cuma orang lewat. Bagaimana mungkin dia orang hebat dengan kemampuan luar biasa? Kau pasti ditipu. Jangan kurang ajar.
Kalau bukan karena senior, Jiang menghentikan tangannya tepat waktu. Kau sudah jadi mayat. Maafkan saya senior. Dia cucu perempuan saya. Dari kecil dimanja sampai jadi begini. Menyinggung senior. Semoga senior tidak memikirkannya. Jika senior berkenan, saya yang akan mengadakan pesta. Mari kita makan sambil berbincang. Tidak perlu katakan saja langsung. Kalau begitu saya akan berbicara terus terang. Saya Lu melihat senior. Dengan gerakan sederhana, setiap gerak-gerik. Membunuh dengan daun sungguh gaya seorang master. Semoga senior menerima cucu saya Hongling sebagai pelayan pribadi untuk melayani senior. Kakek orang ini penipu, bagaimana kau bisa? Diam. Semoga senior mengabulkan. Pelayan tidak perlu saya Jiang Beizun sepanjang hidup. Selalu sendirian. Oh, ternyata kau bernama Jiang Beizun. Sungguh berani. Kakekku adalah pahlawan legendaris petarung tingkat bumi. Kau berani menerima penghormatan dari beliau. Hongling, kau masih muda. Saya Lu Changsheng. Telah berlatih selama lebih dari 60 tahun. Baru saja bisa mencapai tingkat bumi. Belum pernah melihat gejolak energi spiritual yang menakutkan seperti tadi malam. Energi spiritual yang menakutkan. Kekuatan senior benar-benar tak terukur. Anda mencari saya. Bukan hanya karena hal ini kan? Mungkinkah senior sudah melihat kondisi di dalam tubuh saya? Yang Shen menurun racun sudah dalam. Nyawa tergantung di ujung tanduk. Umur tidak sampai setengah tahun. Memang tidak bisa disembunyikan dari mata tajam senior. Setelah berusaha seumur hidup, akhirnya jatuh ke keadaan seperti ini. Beberapa waktu lalu anak saya meninggal muda. Saya juga diracun. Waktu tidak banyak. Saya tidak punya permintaan lain. Hanya berharap senior menerima cucu saya Hongling. Melindungi puluhan anggota keluarga Lu dari kejahatan orang jahat. Jika senior setuju, saya bersedia menyerahkan aset paling berharga dari keluarga Lu. Perkebunan Yi Pin Juxian. Memberikannya kepada senior. Saya ingat Lu Changsheng dari keluarga Lu. Katanya selama ini, Anda membangun jembatan dan jalan di Jiangcheng, memberikan manfaat bagi masyarakat. Memang orang yang baik hati. Silakan maju selangkah. Kakek, apa yang terjadi kakek? Kalau dia ada apa-apa saya tidak akan memaafkan Anda. Hongling. Jangan tidak sopan. Baru saja dengan darah yang keluar. Racun di tubuh saya ternyata hilang secara misterius. Seperti menjadi lebih muda 10 tahun dalam sekejap. Sangat luar biasa. Ini adalah darah beracun. Setelah saya katalis keluar dari organ dalam, racun secara alami teratasi. Begitu rupanya. Terima kasih banyak senior. Saya sangat berterima kasih mulai hari ini. Kamu adalah keluarga Lu. Penyelamat besar kami. Hongling, cepatlah datang ke sini. Sujud dan ucapkan terima kasih. Layani senior dengan baik. Tidak perlu, aku terbiasa bebas. Apakah senior marah karena Hongling menyinggung senior? Jika begitu, aku bersedia meminta maaf atas nama Hongling. Meskipun kamu punya kemampuan, tapi Lu Hongling bisa mendampingimu. Itu sudah kehormatan besar bagimu. Kamu masih berani menolak? Lancang. Masih berani bicara seenaknya. Senior, jangan marah. Aku akan menghukum cucuku sepulangnya. Biar dia datang melayani senior untuk meminta maaf. Aku membantumu hanya karena itu hal kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Cucumu ini memang punya karakter. Senior, maafkan kelakuannya. Hanya bisa sedikit ilmu pengobatan. Apa yang hebatnya? Hongling. Hei, terima kasih ya. Kakek, sekarang tubuhmu sudah pulih seperti semula.
Ini kabar baik, aku akan segera kembali ke keluarga Lu. Beritahu semua anggota keluarga. Berkat bantuan Senior Jiang, kami bisa lepas dari kesulitan hidup mati. Kebaikan ini tidak akan pernah kami lupakan. Senior, Ini adalah kartu ungu tertinggi, di dalamnya ada saldo triliunan. Silakan digunakan. Dan benda ini, cincin naga Tianshuan, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah Jiangcheng. Harap Senior jangan menolaknya. Aku ingin bertanya. Apa hubunganmu dengan Kong Mingze dari keluarga Kong? Kepala keluarga Kong Tian Hai Oh, yaitu ayahnya Kong Mingse, dulu pernah menjadi muridku. Keluarga Kong bisa seperti sekarang, semua berkat bantuanku. Sungguh malang nasib muridku. Oh, dari mana kita mulai? Keluarga Kong ini, ayah dan anaknya, tidak mengikuti jalan yang benar. Sejak mereka bangkit, mereka bergaul dengan beberapa keluarga Diandu, seperti serigala dan rubah, melakukan bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kong Tianhai meskipun sudah meninggal 8 tahun lalu, tapi Kong Mingse ini juga merupakan masalah yang tidak kecil. Jika saya masih muda beberapa tahun lagi, pasti akan mengurusnya. Senior, jika ada yang bisa saya bantu, silakan perintahkan saja. Tidak perlu. Saya sudah punya rencana. Dari mana datangnya pengemis ini, dia tidak bisa memutuskan. Menurut saya lebih baik kamu pergi ke tempat lain. Jiang Feng, kakak saya sudah sangat baik menampungmu. Jangan berpikir untuk memasukkan semua saudara miskinmu ke keluarga Liu. Apakah kamu pikir kakak saya mudah menghasilkan uang? Anak muda keluarga Liu ini, meskipun masih muda, bicaranya sangat tajam. Senior, apakah perlu saya bantu? Anak kecil tidak tahu apa-apa, tidak perlu. Kamu bicara tentang siapa kamu ini, suami sampah. Percaya atau tidak, lihat saja. Tentu. Jangan tidak tahu diri, ingat. Mulai sekarang panggil saya kakak ipar. Jangan diam saja, kita harus pergi. Roro, Apa yang sebenarnya dia lakukan padaku? Apakah selama 3 tahun menghilang ini terjadi perubahan yang sangat besar? sebenarnya apa yang terjadi tidak? Saya harus menelepon untuk bertanya. Benar-benar. Halo, Nona Lu, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah kamu kenal seseorang bernama Jiang Feng? kenapa lagi orang yang bermarga Jiang? Saya tidak kenal siapa itu Jiang Feng. Kong Mingze. Waktu saya sangat berharga. Jangan menelepon saya kalau tidak ada keperluan. Sudah saya duga Pak Lu ini pasti sudah tua dan tertipu. Tidak benar tadi. Saya melihat Pak Lu seperti itu. Tidak seperti palsu. Bagaimana mungkin bahkan putri keluarga Lu tidak kenal? Pasti Lu tua sudah pikun, aku bilang. Bagaimana mungkin seorang menantu berusia 20-an dianggap sebagai senior? Jiang Feng ini. Hei, Bagaimana? hari ini masalah pertunangan. Sampai di sini dulu, aku ada urusan mendesak duluan. Kong Xiao ini. Mas kawin, taruh di sini dulu, taruh di sini. Ambil uangnya. Sambut tuan rumah. Lulau, Anda sudah lama tidak keluar. Hari ini kenapa tiba-tiba ke sini? Tuan Jiang ini, dari hari ini, adalah pemilik baru perkebunan Jusian Yipin. Xiaolong, Tuan Jiang adalah penyelamat keluarga Lu.
Kedepannya kalian harus melayani dengan baik. Ya Tuan Jiang. Saya manajer Jusian Yipin. Panggil saja Longer. Tempat ini udaranya bersih. Cocok untuk Chen Fei istirahat liburan. Tuan Jiang silakan. Saya Liu Roro cepat ke klub Jingwu di pinggir kota. Kakak saya dalam bahaya. Siongge. Ada yang mengganggu saya. Apa seluruh Jiang Cheng? Siapa yang berani mengganggu adik Yoba Siong? Bukan siapa-siapa, cuma menantu sempah keluarga Liu Jiangfeng. Entah dia belajar dari mana 1-2 jurus. Hari ini berani mempermainkan saya. Kamu harus bantu saya melampiaskan amarah ini, ajari dia pelajaran. Tenang. Siongge akan turun tangan sendiri. Pasti bikin kamu puas cari tempat kita ngobrol sambil jalan. Oke, aku kasih tahu, aku nggak tahu dia kenapa. Dia bikin aku diam di situ. Ada yang datang. Hei, dari mana? Chen Fei, kok bisa datang ke tempat seperti ini? Serang. Adik. Kamu mau aku bagaimana menghajar si anak itu? Aku punya 99.999 cara. Aku bunuh dia. Pasti nggak akan ketinggalan menghajarnya. Tapi jangan terlalu keras juga. Sebab kalau kakakku dia sampai cacat, kakakku yang harus menanggungnya. Ya? Cukup sampai di sini saja. Adik kakak akan dengar kata-katamu. Siong, kamu ngapain? Kamu tanya aku ngapain di seluruh Jiangcheng. Aku yang berkuasa, aku Zhou Baxing. Untuk urusanmu aku yang turun tangan sendiri. Pasti ada yang aku incar. Kamu ngapain? Siapa yang berani ganggu urusanku? Jiangfeng, tolong selamatkan aku. Kalau aku sampai kenapa-napa, kakakku tidak akan memaafkanmu. Oh begitu, aku cuma lewat, kalian lanjutkan saja. Dia cuma lewat. Jiangfeng, kakak ipar, aku salah. Tolong selamatkan aku, kakak ipar. Orang mana orangnya? Berani ganggu urusanku, kayaknya kamu kurang ajar. Kakak ipar. Aku salah. Kalau masih berani berbuat jahat, aku tidak akan segan-segan mengambil nyawamu. Kenapa aku dikendalikan? Jiangfeng. Roro, kenapa? Ayo hati-hati. Roro, kenapa? Roro, Kakak, kamu kenapa? itu Jiangfeng. Jiangfeng, kamu ngapain sama Roro? Tidak ada apa-apa kok. Ini disebut tidak ada apa-apa. Jiangfeng, aku kasih tahu. Roro adalah orang yang paling aku pedulikan. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Bukan Chen Fei. Bukan seperti yang kamu pikir.
Ayah. Ayah cari aku. Pernikahanmu dengan gadis Liu itu. Sudahlah, hentikan saja. Kenapa? Ayah tahu aku sudah menyukai Liu Chenfei bertahun-tahun. Sekarang hampir dapat. Lihat saja sebentar lagi, akan bertunangan. Kenapa ini? Ayah. Saya Kong Tianhai menggunakan commission palsu sebagai strategi. Bersabar selama 8 tahun. Sekarang adalah saat yang paling krusial. Pada momen penting ini, jangan membuat masalah untuk saya. Seorang wanita tidak ada artinya. Jika hal ini mempengaruhi rencana besar, itu baru bodoh. Ambil hukuman 30 kali pukulan. Mundur baik. Sekarang energi spiritual di Jiangcheng semakin kuat. Pasti sudah ada orang hebat yang muncul. Tampaknya Jiangcheng akan mengalami perubahan besar. Jika saya bisa mendapatkan bantuan dari orang hebat ini. Kalian, Roro. Kamu sudah bangun. kakak. Bagaimana saya bisa kembali? Cepat minum air dulu. Saya ingat. Itu Jiang Feng. Jiang Feng yang mengantarmu kembali, Roro. Apa yang terjadi, ceritakan pada kakak. Kakak akan membelamu. Dia yang menyelamatkan saya. Maksudmu? Jiang Feng menyelamatkanmu? Ya, Kak. Kalau bukan karena dia. Saya hampir saja. Untung Jiang Feng datang tepat waktu. Baru tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, Jiang Feng, apa yang kamu lakukan pada Roro? Saya terlalu khawatir. Salah paham pada Jiang Feng. Kenapa semalam kamu tidak pulang, telepon juga tidak diangkat? Saya semalam. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Ganti baju ini, ikut saya ke suatu tempat. Hari ini adalah hari reuni teman sekamar kuliah saya. Sebenarnya saya berencana pergi sendiri. Tapi karena Kamu adalah suami saya secara formal. Di undangan tertulis boleh membawa keluarga. Jadi ikut saja dengan saya. baik, Itu kejadian kemarin. Maaf. ini caramu minta maaf. Ini adalah Jiangcheng, villa mewah paling top. Jiang Feng, meski ini reuni teman sekelas, tapi juga setengah pergaulan sosial. Kamu harus perhatikan tingkah lakumu. Ya baik, Memang agak kurang pas. Kamu juga nggak punya baju yang layak. Baju ini untuk keadaan darurat. Sementara pinjam dari brand. Nanti harus dikembalikan. Kamu jangan banyak gerak. Jangan sampai labelnya kelihatan. Kalau ada yang tanya, bilang saja. Kamu wakil direktur di perusahaan Liu yang nggak ngerti. Jangan asal bicara. ya. Ayo. Bukankah ini villa yang diberikan Lu Changsheng untukku? Kenapa di sini? Fei Fei. Lama nggak ketemu, aku kangen banget. Lama nggak ketemu, semakin cantik. Perkenalkan ini. Tunanganku Tao Wensheng. Benar-benar anak orang kaya gimana? Ganteng kan?
Bos tahu tampan dan berbakat. Yang di sampingmu ini jangan-jangan. Jangan-jangan menantu Liu Jiangfeng ya? Senang bertemu, saya Tao Wensheng. Dari perusahaan terdaftar Zongjing Tech. Sudah lama dengar dari Haiking Liu. Adalah wanita terkemuka di bidang properti. Hari ini bertemu benar-benar cantik luar biasa. Tidak salah reputasi kalau begitu. Suami yang bisa berjalan seiring dengan Liu. Pasti juga tidak kalah. Wensheng, kenapa langsung tanya-tanya orang? Kita teman sekelas, siapa yang nggak tahu? Liu punya menantu yang masuk keluarga. Kalau memang punya kemampuan, pasti nggak akan seperti ini. Saya salah bicara, nanti harus minum sendiri. Ayo masuk, sebentar lagi teman-teman datang. Baiklah, ayo. Kayaknya di sini. Ini bukan Bos Tao ya? Bos Tao. Memang tampan sekali ini Liu Kai. Sebagai direktur di perusahaan Yaoyang, Anda adalah klien utama kami. Selama ini, selalu berhubungan dengan bawahan Anda. Hari ini berkat Haiking akhirnya bisa bertemu langsung. Sepertinya Anda tidak membawa asisten hari ini. Biarkan saya yang melayani Anda, silakan masuk. Saya yang antar ya, mari lihat. Apa itu seni pergaulan? Saudara Liu Kai dalam hal pergaulan. Sangat lihai sekali. Tidak seperti beberapa orang. Dasar membaca situasi saja tidak bisa. Hanya orang lemah yang perlu menjilat. Perbuatan seperti ini sama saja dengan penjilat. Kamu sebut siapa penjilat? Tidak menyebut nama siapa-siapa. Kok kamu yang marah? Kamu. Bos Liu. Pendidikan keluarga Liu kurang bagus ya. Seorang menantu yang tinggal di rumah mertua. Berani-beraninya melawan orang. Sudah-sudah Jiangfeng, bukan itu maksudnya. Sudahlah, ayo pergi. Silakan baik-baik. Mari silakan duduk ya, cepat duduk. Apa saya tidak salah lihat ini di pinggang? Kok masih ada label gantungnya? Fei bukan bermaksud menjelekkan. Katanya jasnya tidak pas, sudahlah. Tapi kok labelnya juga belum dilepas? Jangan-jangan habis makan mau dikembalikan. Jangan-jangan untuk acara ini, sewa baju sementara. Nona Liu Aking. Kan harus menghidupi perusahaan Liu yang besar. Pulang ke rumah masih harus menghidupi suami yang tidak bekerja. Tentu saja hidupnya serba pas-pasan. Nona Liu, apakah suami Anda sudah punya pekerjaan? Kalau belum, saya punya lowongan di perusahaan saya. Baru ada posisi satpam yang kosong. Gaji sebulan 3.500. Tidak usah. Terima kasih Jiangfeng. Dia sudah punya pekerjaan. Apa pekerjaan yang bagus? Apakah di lokasi konstruksi mana-mana mengangkut batu bata? Ataukah di pabrik mana-mana memasang sekrup untuk orang lain? Saudara Liu Kai, jangan meremehkan orang seperti itu dong. Tuan Jiang berwibawa sekali. Sepertinya sedang menjalankan bisnis besar ya. Bos Jiang, izinkan saya bertanya. Anda ini bergerak di bidang apa? Bolehlah berbagi pengalaman dengan kami. Di sini. Jangan-jangan Bos Jiang juga terlibat dalam industri makanan dan minuman ini. Kebetulan saya kenal Mener Long dari Jusian Yipin. Bagaimana kalau saya mengundangnya kemari? Kalian berdua berdiskusi tentang strategi pengelolaan bisnis. Bos Tao, kalau bukan karena Anda menyelenggarakan jamuan di tempat sekelas ini, mungkin seumur hidup kami tak akan pernah punya kesempatan makan di tempat semacam ini. Nanti Anda harus memperkenalkan Mener Long, supaya saya bisa mengenalnya. Banyak teman saya ingin memesan tempat di sini, namun tak dapat. Benar juga Bos Tao. Minumlah sampai puas, jangan pelit uangnya. Aduh, apa yang kalian bicarakan ini? Hari ini, semua orang silakan minum sepuasnya, seluruh konsumsi di sini. Akan saya tahu yang bayar. Nanti saya akan memanggil Mener Long di sini. Untuk diperkenalkan kepada kalian semua, mari minum beberapa gelas bersama. Memang luar biasa Bos Tao ini. Bahkan manajer dari kediaman terbaik di kota ini bisa diundang nanti. Saya harus banyak mengangkat gelas untukmu. Benar juga betapa irinya saya pada Haiking. Punya tunangan sehebat ini. Baiklah, karena kita semua teman sekelas. Wensheng adalah salah satu dari kita, jangan sungkan-sungkan. Chen Fei hidangan ikan perak karang ini
Merupakan masakan andalan di sini, coba rasakan. Biarkan orang lain memesan dulu. Hidangan andalannya sudah buru-buru dipesan. Tujuannya datang sangat jelas. Menghadiri pesta pernikahan secara gratis pernah kulihat. Tapi yang datang untuk menikmati jamuan reuni istri orang. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Sekali makan saja. Ngapain harus ngemis-ngemis? Selama Chen Fei mau gak ada yang gak bisa dia makan. Jiang Feng, udah deh. Waduh, kayaknya hari ini ada yang mau rebutan bayarin bos Tau nih. Cuma Jiang Feng, waktu kamu lihat menu, apa kamu gak lihat harganya ya? Makan di sini sekali aja bisa habis puluhan juta. Uang saku yang Liu kasih ke kamu kayaknya jauh dari cukup deh. Gimana kalau gini? Hari ini kita Ikutin aja dia, tadi kan dia sendiri yang bilang. Kita hari ini pesen aja paket termahal di sini terus minta Bos Jiang yang bayar bagus. Bos Jiang tadi juga bilang, di Jusian Yipin ini gak ada yang gak bisa dimakan. Ya udah, kita gak usah sungkan-sungkan. Kasih kita makanan standar 18.008. Hidangkan. Ini ada 20 juta, kamu ambil nanti buat bayar. Sedikit uang buat aku gak masalah. Bos Jiang berlagak kayak orang kaya raya. Pada akhirnya tetap aja ngandelin cewek. Ini udah ribut-ribut lama yang akhirnya keluar uang. Tetap aja si Nona Liu, aduh. Emang benar-benar menantu masuk nih. Gini aja hari ini. Semua biayanya kita berdua bagi dua. Aku bantu kamu nanggung sebagian, tapi kamu gak boleh pakai uang cewek. Berani gak? Gak tertarik. Gimana, takut ya? Ngomongnya sih cuma pengecut aja, takutnya di dompet 1.000 aja gak ada. Oke, aku temenin kalian main. Chen Fei. Kenapa kamu masih kayak dulu, gampang tersulut emosi? Gak apa-apa. Oke, ayo. Bilang ke Koki kasih kita bahan-bahan terbaik. Aku mau bayar 5 kali lipat. Semua masakannya kasih kita 2 porsi. 1 porsi buat makan. 1 porsi buat lihat-lihat. Borong-borong. Kayaknya nggak bener deh. Kalau nggak mampu bilang aja nggak mampu. Ngomong apa sih soal buang-buang makanan, Bos Tau? Saya pribadi punya kewajiban untuk mengingatkan Anda. Jusian Yipin nggak mendukung pemborosan kalau keterlaluan. Mungkin bisa dicabut status VIP-nya. Kalau Anda tertarik Jusian Yipin malam ini, ada acara lelang khusus. Kami mengundang Anda untuk hadir. Oke, kalau begitu. Semua lagi semangat-semangatnya. Setelah makan kita ganti permainan lelang. Gimana? Aku ikut sampai akhir. katanya Jusian Yipin, selalu ada program lelang anggur merah. Yang dilelang di sini semuanya anggur merah terbaik dari luar negeri. Bos tahu hari ini Anda mau bawa kita orang biasa ini ikut merasakan langsung. Sayangnya mungkin Bos Tau mau. Tapi ada orang yang nggak bisa pura-pura lagi, soalnya kan dia menantu. Kemampuan terbatas. Jiang Feng bilang aja. Berani nggak kamu terima tantangan ini? Aku ikut sampai akhir. Oke. Semua ini botol Henry Romane Conti adalah barang lelang utama kita malam ini. Harga mulai 1 juta. Setiap kenaikan minimal 100.000. Semua silakan tawarkan. Barang lelang kayak gini, kayaknya cuma orang di ruang VIP yang bisa ikut. Kita cuma bisa lihat dari samping. Katanya malam ini Jusian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Kayaknya anggur merah ini akan jadi rebutan para orang penting itu. Melihat langsung kejadian spektakuler ini, kita malam ini nggak sia-sia datang. Aku kemarin salah paham sama kamu, jadi merasa bersalah makanya ajak kamu datang. Jangan macam-macam, nanti malu sendiri. Aku nggak akan urusin kamu. Chen Fei, aku tahu batas. Ya. Pelan-pelan kita cari uang juga susah. Ah, tenang aja. Tidak butuh beberapa putaran lagi. Dia pasti akan kabur dengan panik. Aku keluarkan
1 juta. 200. Aku bilang kamu si Jiang sengaja bikin ribut ya. Lelang ini, naiknya 100.000 per 100.000. Mana ada yang sekejam kamu? Kalau nggak bisa lelang jangan asal teriak. Saudara Liu Kai ini kan lelang. Setiap orang punya hak untuk menawar. Aku keluarkan 3 juta. 500. Somai Kaidenjen ya Somai Kaidenjen. Lelang itu hitungannya per kotak. Dia kira 500 rupiah ya. Chen Fei. Kenapa bangun? Chen Fei, suasana ini bagus banget. Kamu ada urusan apa harus pergi sekarang? Jangan buru-buru, aku masih nunggu minum anggur. Henry Romane Conti suamimu. Iya Chen Fei. Suami kamu ini keluarnya begitu royal. Mana ada kayak suami cadangan. Kayak bos besar aja gayanya. Kamu buru-buru pergi sekarang. Jangan-jangan takut dia nggak bisa bayar nanti. Bikin kamu ikut malu. Karena bos Jiang begitu royal dan begitu populer, aku nggak akan di sini ganggu kesenangannya. Tapi bos tahu suami saya seperti apa. Aku yang paling tahu taruhan kalian berdua setengah-setengah pada akhirnya. Mungkin cuma kamu yang cari susah sendiri. Aduh Chen Fei. Kita berkumpul rame-rame. Kamu ngapain marah-marah lagi pula? Ini kan Zhu Xian Yipin. Siapa yang ikut lelang di sini? Tapi nggak mau bayar. Pasti nggak bisa keluar dari pintu ini. Aduh Fei. Kita susah-susah berkumpul. Kamu duduk aja yang manis lagi pula. Anggur merah yang mahal ini. Kamu harus coba. Tahu tunanganmu punya kemampuan, tapi nggak perlu sampai begitu kasarkan. Sepertinya acara seperti ini. Lebih baik aku tidak ikut lagi di masa depan. Oh, Chen Fei. Tenang saja hari ini. Pasti tidak akan mengecewakanmu. ruangan Fu Beixing menawar 5 juta. Ada yang mau menaikkan tawaran. 5 juta. Aku pikir aku adalah seseorang yang pandai menghamburkan harta. Tapi ternyata di luar sana masih ada yang lebih hebat. Langit di atas langit, ya hanya sebotol anggur merah. Ternyata bisa mencapai 5 juta ini. Tuan Wang. Di sini adalah Zhu Xian Yipin. Bahkan jika ditambah 1 0 di belakang, tidak akan mengejutkan. Tapi, aku tidak tahu siapa orang penting ini. Bos tahu orang penting di ruangan. Feng Yasong bilang padaku. Botol anggur ini pasti akan dia dapatkan. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan lelang? Oh, orang penting. Siapa orang penting itu? Ini tidak bisa diungkapkan. Kalau begitu, Lajukila Yang Bermargajong juga hanya datang untuk mengacau. Berkat Chen Fei. Biarkan saja. Kita semua teman sekelas tidak perlu harus bersaing sampai akhir hari ini. Sampai di sini saja. Bos Tao, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kita duduk di ruangan terbesar Zhu Xian Yipin. Fu Beixing kalau kita menyerah. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Ya bos tahu? Apakah Anda benar-benar akan membiarkan seorang menantu berada di atas kepala Anda kan? Kenal dengan manajer Long. Apakah Anda takut padanya? Bagaimana mungkin aku takut pada seorang menantu yang tidak berguna? Beritahu orang penting itu. Hari ini anggur ini. Pasti akan kami dapatkan baik tuan. Jiang Feng, aku harus mengingatkanmu. Yang datang ke Zhu Xian Yipin semuanya orang kaya dan terhormat. Bos tahu benar-benar punya hak untuk bersaing. Kamu ini menentu lelaki. Kalau sampai membuat marah orang besar di ruangan sebelah, pasti kamu tidak akan bisa mengatasinya. Feng Yasong menawar 6 juta. Masih ada yang mau menawar lagi. 0 juta. Fu Beixing menawar 0 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Masih ada teman yang mau menaikkan harga. Hari ini akan menjadi hari di mana Zhu Xian Yipin mengangkat harga tertinggi dalam lelang anggur merah sepanjang sejarah.
Sudahlah Wensheng, kita minum apa saja tidak masalah. Jangan karena emosi sesaat. Membuang begitu banyak uang lagi pula. Jiang Feng ini biasanya hidup bergantung pada Chen Fei. Dari mana dia punya uang pada akhirnya? Kan kita yang harus bayar ya. Sudahlah bos tahu. Tampaknya orang besar itu sangat bertekad. Lebih baik kita menghindari konflik. Baiklah, kita tidak ikut lelang lagi. Tunggu. Chen Fei sebenarnya. Sudah terlalu lama. Kita tidak minum bersama. 50 juta ambil anggurnya. 50 juta tuan. Anda yakin? Siapa yang berani bersaing dengan saya? Baik, benar-benar membuat orang terkesan. Jiang Feng, aku salut dengan keberanianmu. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu seorang menantu tak berguna dari keluarga Liu bisa berpura-pura? Jiang Feng ini bukan tempat untuk bermain-main. Cepat berhenti, jangan cari masalah. Aku bilang aku akan menemani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup maka 500 juta. 5 miliar. Uang itu hanyalah tumpukan kertas tak berguna, tapi hari ini tidak ada yang boleh membuat Chen Fei merasa tidak nyaman. Bagus sekali tumpukan kertas tak berguna itu. Benar-benar gila. Kamu jangan bilang aku pernah melihat orang yang tidak punya uang tapi berpura-pura kaya, tapi yang sampai taraf mempertaruhkan nyawa. Aku baru pertama kali melihatnya. Aku dengar. Di sini ada orang yang bersing dengan saya untuk anggur. Wah ayah, kenapa kamu datang? Aku kira siapa sih orang bodoh itu yang menawar anggur seharga 1 juta sampai 50 juta. Ternyata kamu si pemboros ini. Ayah, kamu salah sangka itu dia. Dia yang sengaja menaikkan harga. Apakah Anda Jiang Feng? Aku kira siapa anak orang kaya. Ternyata cuma si kecil ini. Anak kecil yang belum tumbuh bulu. Sudah ikut-ikutan lelang. Apakah kamu punya kemampuan? Kenapa? Ada keberatannya. Bayar dan usir tamu. Ini. Apakah ini kartu ungu legendaris? Apa ayah? Kartu ini cuma ada 5 di dunia. Hei Jiang, kamu cuma menantu keluarga Liu. Dari mana kamu dapat kartu ini, bos tahu? Kartu di tangan Jiang Feng pasti palsu. Barang tiruan. Menarik, sangat menarik. Nak, kamu bisa bohongi orang lain. Tapi tidak bisa bohongi aku. Di seluruh kota Jiang ini, hanya ada satu kartu ungu yang dimiliki keluarga Lu. Sebelum datang kamu tidak cari tahu dulu. Jusian Yipin ini milik siapa, Jiang Feng? Kamu tidak bisa berbuat curang di tempat lain. Kamu malah berani menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menabrak tembok besi. Panggil manajer Long kalian. Bilang ada orang yang buat onar. Hei si Jiang. Takut ya sudah terlambat, hahaha. Nanti kalau manajer Long datang, aku lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, kamu gila ya? Bahkan berani memasukkan barang seperti ini. Aku pikir 3 tahun ini kamu ada kemajuan. Ternyata malah semakin menjadi-jadi. Siapa yang buat onar di Jusian Yipin? Manajer Long, akhirnya Anda datang. Ada orang di sini menggunakan kartu palsu untuk menipu. Mengganggu kita Taiban Mohan, Anda menegakkan Thailand. Benar. Siapa yang tidak tahu bahwa kartu ungu kehormatan ini milik keluarga Lu? Dia berani menggunakan kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini menghina Jusian Yipin? Menghina keluarga Lu muda. Manajer Long sudah datang. Cepat berlutut. Sujud minta maaf mungkin. Masih bisa mengurangi beberapa pukulan. Bos, bagaimana Anda bisa datang? Ini manajer Long. Apakah Anda salah mengenali orang? Diam, kalian tahu siapa dia? Mr. Jiang adalah pemilik sebenarnya dari Jusian Yipin. Sekarang seluruh Jusian Yipin
adalah milik Mr. Jiang. Tidak hanya makan minum anggur. Bahkan jika Mr. Jiang ingin minum air lemon, 88 koki Michelin dari Jusian Yipin akan menyiapkannya untuknya. Kamu berani menyinggung Mr. Jiang, benar-benar tidak tahu maut. Dia adalah pemilik Jusian Yipin. Ternyata, Jiang Feng adalah orang besar yang sebenarnya. Bos tahu bayar kamu bilang sebelumnya. Semua biaya dibagi 2. Sekarang total 50 juta. Sekarang giliranmu membayar setengahnya. apa setengah? Kamu anak durhaka, kamu mau membuatku mati. Cepat berlutut minta maaf pada Mr. Jiang ini. Ayah cepat. Maaf bos Jiang Gu, maafkan aku. Jika aku benar-benar membayar, setengahnya aku akan hancur. Bos Jiang, aku buta. Maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani lagi. Bos Jiang, ampun, jangan tidak. Cheng. Wen Shen, Bos Jiang. Wen Shen, Bos Jiang, ampun. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Mr. Jiang. Aku sudah lama tahu Anda luar biasa. Semua itu salah paham, jangan dipikirkan. Chen Fei, semua salah tahu Wen Sheng. Aku punya banyak hal yang belum sempat bicara denganmu. Tuan Jiang, ternyata penampilan bisa menipu. Bolehkah saya minta kontak Anda? Suatu hari nanti saya pasti akan berkunjung. Ya benar sekali. Tidak perlu kalau bukan karena hari ini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa di antara Ada teman-teman begitu Chen banyak Fei orang yang bermuka dua.